ada seorang pejuang Hamas sebagai perintis lahirnya gerakan Intifada Palestina, di mana ia ditargetkan oleh tentara Zionis Israel, yaitu Abi Akmal. Beliau memiliki 3 putra yang usianya masih belasan tahun, yaitu Yahya, Hisam, dan Ahmad. Istrinya sudah meninggalkannya terlebih dahulu. Cerita bermula di saat anak-anaknya mengajak makan di belakang rumah dekat kebun zaitun. Usai ayahnya pulang dari kami, karena jarang sekali momen berkumpul seperti ini, di mana Adi sibuk berjuang. Jika Umi masih ada, maka Umi pun akan senang. Wahai anakku Hisyam, ingatlah Hisyam, pesan almarhum Umi dong. Di belakang rumah Ahmad. Istrinya sudah meninggalkannya terlebih dahulu. Cerita bermula di saat anak-anaknya mengajak makan di belakang rumah dekat kebun zaitun. Usai ayahnya pulang dari perjuangan blokade di Gaza. Abi, pagi hari ini menjadi hal menyenangkan bagi kami, karena jarang sekali momen berkumpul seperti ini, di mana Abi sibuk berjuang. Jika Umi masih ada, maka Umi pun akan senang. Wahai anakku Hisyam, ingatlah Hisyam, pesan almarhum Umi dahulu, bahwa sesungguhnya yang paling utama adalah hidup di sisi Rabbul Izzah. Artinya Umi hanya berpindah anakku, tidak meninggalkan kita selamanya. Insya Allah Umi ada di surga. Ya, benar Hisyam. Yuk makan saja makanan nikmat yang ada di hadapan kita bersama. Wahai adikku, bersyukur atas rezeki ini. Semua tersenyum dan tertawa kecil mendengar suara perut keroncongan Yahya. Mereka berdoa dan memulai makan. Beberapa menit kemudian terdengar suara hentakan langkah kaki dengan sepatu yang hendak datang menuju rumah mereka dan langsung membuka pintu rumah. Beberapa tentara Zionis Israel langsung menarik pelatuk senapan dan mengarahkan kepada mereka semua, sehingga tidak ada waktu untuk berlari atau bersembunyi bagi mereka. Abi Akmal dan ketiga anaknya kaget luar biasa. Timah panas menembus lengan mungil tangan Ahmad. Ahmad, Hisyam dan Yahya, ayo nak bersembunyi di balik pohon besar itu. Abi, sakit sekali lenganku. Tak apa nak, Abi akan segera membawamu ke dokter. Bertahan nak. Hahaha, mana teman-teman Hamasmu? Untuk apa kalian kemari? Jangan lukai anak-anakku. Pergi kalian. Abi, aku sudah tidak kuat Abi. Perih sekali. Sabar nak. Hei, kau Akmal kan? Pemimpin pasukan pejuang. Sudah, tidak perlu tanya. Kita tembak saja mereka semua. Ahmad, bertahan nak. Hei, jawab pertanyaan kami atau semua anak-anakmu akan kami tembak semua. Apa yang kalian inginkan, tentara laknat? Hah? Masih ingin bertanya lagi mau kami apa? Anda kami tangkap karena Anda terlibat dalam organisasi radikal Hamas dengan gerakan Intifada Palestina. Memang betul sepertinya, kita tidak perlu bertanya, tembak saja. Cepat, tangkap saja dia. Kejadian itu, Yahya dan Hisam berlari menuju ayah dan Ahmad untuk menyelamatkan mereka dan tidak mengikuti perintah ayahnya untuk bersembunyi
di pohon besar yang hijau. Hisam berlari memeluk dan meraih Ahmad adiknya. Sedangkan Yahya berlari menuju para tentara Israel yang hendak membawa abinya. Bi, lepaskan abiku tentara Zionis. Tentara Israel menendang Yahya dengan sangat keras dan menyeretnya menjauh dari Abi Akmal, memukul dan menjatuhkannya ke tanah kering. Anak kecil, menyingkirlah sebelum peluru panas ini menembus kepala mungilmu itu. Hahaha. Tahan dulu, hai kawanku. Lebih baik kita bawa dulu pria tua ini sebagai bahan informasi Hamas. Biarkan kita tinggalkan saja anak-anak ini mati dengan sendirinya, tanpa makan, minum, dan tak ada orang tuanya. Kalau kita menembak mereka, bisa runyam ke media berita. Anak kecil, menyingkirlah sebelum peluru panas ini menembus kepala mungilmu itu. Tentara Israel pergi membawa Abi Akmal jauh meninggalkan Yahya, Hisam, dan Ahmad. Pergi jauh menuju sel tahanan yang pengap dan penuh penderitaan. Yahya, Hisam, dan Ahmad menangis terseduh-seduh. Yahya segera membawa adiknya ke rumah sakit terdekat. Abi Akmal ditahan oleh tentara Zionis Israel yang terlihat di sekitar rumah dan jalan hanya ada ceceran darah anak-anak tak berdosa serta sisa makanan yang belum dihabiskan. Penampakan yang terlihat menjadi bukti nyata kebiadaban para Zionis. Mereka menyerang anak-anak, orang dewasa, bahkan orang tua yang tak berdaya. Yahya masuk ke dalam kamar abinya dan keluar dengan membawa sehelai bendera Palestina, mushaf, batu-batu kecil, dan tas ransel. Dengan penuh kobaran api semangat yang membara, sambil mengepal batu hendak ingin melempar ke arah tentara Zionis. Hisam dari kejauhan menatap dengan penuh heran. Apa yang akan dilakukan oleh kakaknya? Memasukkan semua barang-barang itu ke ransel. Kak Yahya, untuk apa benda-benda itu? Hisham, saat ini mungkin kamu masih belum mengerti apa yang akan kakak lakukan. Hanya saja kakak ingin menyampaikan bahwa kakak akan ikut dalam barisan pejuang Hamas melawan Zionis laknatullah. Ikut kak. Wahai adikku Hisham, jihad bukan hanya dilakukan di luar rumah saja, bukan pula dengan jalan perang saja, tetapi bisa dengan harta untuk membebaskan kita seperti Indonesia. Mereka mengirimkan relawan, harta, dan banyak sekali yang sudah saudara-saudara kita di luar sana yang ikut dalam berjihad. Lihatlah adikmu Ahmad, kamu harus menjaga selama kakak pergi. Ini bentuk jihad kamu. Beri Ahmad motivasi. Walaupun dia saat ini cacat lengannya, kamu harus hibur dia. Kamu mengerti Hisham? Baik kak. Hisham, berjihadlah di sini. Jihad sebaik-baiknya karena ridha Allah. Kakak berjihad dengan barisan Hamas. Kak Yahya, Hisham, dan Ahmad akan selalu menunggu kepulangan kakak. Kakak sudah bilang dengan Bibi Anissa, kalian akan bersamanya selagi kakak tidak di rumah. Anggaplah Bibi Anissa seperti Umi ya. Penuh semangat, Yahya pergi untuk meneruskan perjuangan abinya. Di penjara Israel, Abi Akmal terlihat sangat lemas dan lunglai. Kedua matanya ditutup dengan sehelai kain dan kedua tangannya yang terikat ke belakang. Belum lagi Abi Akmal harus menerima siksaan demi siksaan yang mendera tubuhnya dan menghujami dari puluhan pertanyaan, tuduhan, dan hinaan yang harus direbutnya dengan terpaksa. Jenderal, ini tahunan kami. Sudah kami tanya tetap tidak mengaku dan tidak mau berbicara. Selanjutnya kami apakan tawanan ini?
Ya sudah, tembak saja karena tidak ada informasi yang kita dapat darinya. Baik Jenderal, esok malam akan kami eksekusi di gudang. Abi Akmal dibawa kembali ke penjara. Saat malam hari, Abi Akmal berhasil kabur dari penjara berkat bantuan beberapa tawanan. Kemudian dia berlari menuju rumahnya menemui anak-anaknya. Terlihat Hisam dan Ahmad sedang bermain di halaman dan mereka terkejut melihat abinya berlumuran darah memanggil mereka. Hisyam, Ahmad, ini Abi nak. Hei, Pak Tua, jangan coba-coba kabur, tembak. Tepat di hadapan mereka, Hisam dan Ahmad, Abi Akmal bersimpah darah. Ternyata Yahya baru pulang dari perjuangan melihat kejadian itu. Tak tahan menghampiri ayahnya dan memukul seluruh pasukan Zionis dibantu dengan teman-temannya. Terjadilah baku tembak antara Yahya bersama teman-temannya dengan tentara Zionis Israel. Mereka berhasil diusir dari kediaman Abi Akmal. Kak Yahya, Abi Kak. Ya adik-adikku, ayah syahid. Tak apa-apa dik, Allah sudah mempersiapkan tempat terbaik untuk ayah surga. Ridho dan nikah sesuai adik-adikku. Abi wajahnya bercahaya. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Makanan. Aku tahu pada saat nanti aku tak akan dapat kembali ke rumah. Kakakku, adikku yang kecil ini, setiap hari aku menunggu ayahku pulang ke rumah. Tapi kakak... Next program will be a drama performance first team by our 6th grade female students. We invite you.